akan mewawancarai tugas dari dosen Pak Juli. Oke, untuk yang pertama Pak, nama lengkapnya siapa? Yuda Firdausi Mas. Terus yang ke selanjutnya tempat dan tanggal lahir? Semarang, Semarang. 23 November 1990. Untuk alamat? Jalan Bedungan Tengah 11B. Untuk nomor telepon Pak? 0821 3654 5051. Sekolah tempat mengajar? SD Negeri Mukti Harjo Kidul 03. Pengalaman mengajar? Pengalaman mengajar 3 tahun, mulai dari tahun 2019 SD Negeri Jomblang 5 selama 2 tahun sampai 2021, lalu 2021 sampai 2024, 2023 itu saya di SD Darusari 02, lalu 2023 sampai sekarang di SD sini. Oke. Untuk pertanyaannya Pak, apa latar belakang pendidikan Bapak? S1 PJKR. Apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajar tertentu? Kualifikasi sertifikasi pendidik on proses. Oke. Apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk mengikuti keterampilan pengajaran? Iya, harus. Soalnya nanti kan di di aplikasi khusus untuk ASN itu mengharuskan untuk mengupload sertifikat tertentu. Mau sertifikat apa saja itu, maksudnya model pembelajaran atau model tema apa saja boleh dimasukkan. Apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan workshop untuk meningkatkan selanjutnya mungkin bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Gaya pengajaran, kalau dibilang gaya pengajaran tuh dimaksud apa Mas? Mungkin gaya pengajaran itu ke siswane untuk menerapkan, untuk gaya pengajaran saya itu tegas atau ya berbasis pada siswa nurut ya saya lanjutkan pembelajaran sesuai RPP. Kalau siswa memang ada yang trouble, pasti saya kasih sampaikan tegas. Jadi sebelum jauh-jauh hari saat pembelajaran olahraga dimulai semester 1 itu saya kasih biasanya saya MOU sama siswa. Nanti kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi mereka sudah tahu apabila mereka melakukan kesalahan langsung, misalkan laki-laki langsung disabi. Sebelum sudah dikasih arahan. Iya. Jadi hukuman itu tidak berlakukan saat itu langsung, berarti sudah jauh hari ya? Tidak membebani siswa, itu kan juga untuk kesehatan siswa juga. Terus apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran dari Bapak? Strateginya Siswa-siswa bisa melakukan, bisa mempraktekkan, paham dengan apa yang dijelaskan. Atau perlu pendekatan tertentu? Kalau pendekatan pasti Mas. Itu istilahnya sekarang itu PBL ya, problem based learning. Jadi masalah-masalah yang dihadapi siswa itu kita bisa tahu, sering terbuka. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda?
pendekatan gaya mengajar yang berbeda. Iya. Menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Mungkin Ini dirubah atau gimana gitu. kalau di kurikulum merdeka itu kan kita bisa mengimprovisasi pembelajaran, dia bisa apa namanya, bisa fleksibel ya. Jadi anak-anak itu pengennya apa kita kasih, tapi dengan syarat harus sesuai dengan prosedur. Kan patokan jenengan RPP kan, itu mata pelajaran udah banyak itu ya kan, ada blok kecil, blok besar dan lain-lain gitu kan. Misalkan semester 1 kita sudah kasih itu anak-anak, nanti semester 1 materimu tuh ini, jadi kamu mau apa? Lebih sudah tahu semua lah. Fleksibel, lebih fleksibel. Oke, untuk selanjutnya bagaimana Bapak menciptakan lingkup atau lingkungan kelas yang mendukung untuk pembelajaran? Harus Mengikuti aturan. kalau mau itu mengikuti aturan pasti mas ya. Untuk menciptakan lingkungan itu kita harus ini, sama siswa itu harus akrab ya. Pendekatannya itu secara internal, pendekatan diferensiasi ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengenal kepribadian murid masing-masing itu, Jadi bisa menyesuaikan ya. Oh kayak bocah iki kok ini, kalau itu misalkan dalam pembelajaran kasti, lemparan kasti, jadi bocah kuwi tujuannya tercapai, tapi biasanya itu ada yang tekniknya kurang benar. orang-orang ya. Misalkan kowe kamu lempar ning kono sampai yang si A tekniknya baik, yang si B tekniknya enggak baik, tapi sama-sama sampai gitu. Nah, kita pendekatannya carane bocah iki apa tujuannya sampai, tekniknya juga sampai, itu bertahap. Oke, untuk selanjutnya apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Ya itu tadi itu anak-anak itu Sudah paham lah. sudah paham. Mungkin kalau menyeleweng atau tidak ikut aturan, Iya. dia sudah paham. Nanti atau ada anak-anak, Pak ini ngomong saru, langsung, ayo. yang cowok mungkin langsung push up. Nah, yang cewek ya push up tapi setengah badan. Oh ya. Untuk selanjutnya bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Disiplin Ya, di dalam kelas. anak-anak itu kalau sama saya takut. Oh, berarti kalau udah Galak. sama bapaknya langsung diem ya? Kenal murid tuh galak. Tapi ya kalau sudah sama saya waktunya guyonan yuk banyak, sama saya guyonan banyak, cuman kalau waktunya masih serius ya ikut serius. Berarti menyesuaikan. Menyesuaikan. Untuk selanjutnya bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf di sekolah? Kolaborasi dalam hal Mungkin mendidik untuk siswa. kalau untuk kedisiplinan tuh saya itu berperan dalam sekolah ini. Jadi biasanya bukan sekolah ini, cuman sekolah ini, biasanya guru-guru olahraga lain di luar sana itu, guru olahraga itu berperan seperti itu untuk menegakkan kedisiplinan anak. Dulu waktu SMA SMK kan jenengan pas ono operasi Ya. gitu kan, ya guru olahraga gitu. Ya, guru olahraga yang Nah, bertindak. iya. Oke, terus selanjutnya apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatan, Mungkin saya untuk punya grup WA
per yang kelas khusus untuk orang tua siswa ya? khusus untuk orang tua siswa. Mungkin untuk membicarakan perilaku siswa atau mungkin Iya memberitahu iya kayak gitu ya, Pak? betul. Besok ada upacara, besok ada apa, Berarti diinformasikan lah ke orang tua. informasikan ada kegiatan olahraga apa, mau kegiatan keluar, saya sampaikan itu. Oke, untuk selanjutnya bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Konflik komunikasi Mungkin dari ya kesalahpahaman pasti atau mungkin di situ ada peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu untuk penengah harus lah ya. bisa menengahi masalah internal sekolahan itu, kalau bisa jangan sampai keluar, Ya, jangan itu sampai akan keluar. memperburuk citra sekolah. Oke, untuk selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Menilai kemajuan siswa itu Mungkin dari daya tangkap ya Pak, ditangkap untuk mengenai dia pembelajaran masuk cepat tanggap. menilai pembelajaran siswa itu ya saya itu menggunakan metode ini, apa namanya, Efektif sama saya ya pokoknya setiap siswa itu ya seperti tadi diferensiasi itu, kita kalau sudah dekat sama siswa ya kan, ya. kita bisa menilai siswanya perkembangannya seperti apa dengan metode diferensiasi, jadi pendekatan. Untuk selanjutnya, apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Siswa mengalami kesulitan dalam belajar, sekarang itu tidak ada siswa yang kesulitan, semuanya menyesuaikan tinggal. Karena mungkin pelajaran olahraga kan yang ditunggu-tunggu dari Iya siswa untuk dia mengeksplor dan kesulitannya ya gerak dasarnya dia, kan ada orang yang gemuk, dia misalkan suruh gerak manipulatif tapi gerakannya nggak bisa gerak lokomotor gerakannya lucu. karena di basicnya motoriknya ya Pak kurang. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Proses penilaian ya, Untuk mungkin dia apa bisa mengkoreksi dari siswanya ini Ah, tidak ah, benar ah, atau ah. mungkin bagaimana ada yang bisa nyontohkan. langsung ya, penilaian kalau gerak itu ya apa namanya, Mencontohkan dulu yang ya bisa. saya apa namanya, biasanya ya tutor sebaya itu juga perlu juga, jadi yang pintar dalam gerak tersebut itu bisa mengajari teman yang Tidak bisa. kurang, Oh ya. yang kurang, jadi kan dia itu tidak ada rasa canggung, kalau sama teman kan enjoy, caranya gini, alhamdulillah anak-anak Terus juga sini. bebas untuk mengekspresikan ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler Iya. atau kegiatan di luar jam sekolah? Iya. Iya. Terus bagaimana Bapak berkontribusi dalam komunitas, dalam organisasi profesi dan masyarakat? Mungkin bisa disebutkan. Komunitas dan profesi dalam masyarakat. Ya. Organisasi profesi dan masyarakat. Contohnya apa, Mas? Mungkin untuk saya bisa memahami ya Pak, ini dari pertanyaan berkontribusi mungkin dari bisa apa itu mengikut serta atau mengabdi di Karang Taruna atau di iya. sekolahan, mungkin di ekstrakurikuler tersebut mengajar kayak gitu. Karena saya itu kalau di kampung, kalau di RT itu jadi bendahara. Jadi ya, Terus saya itu selaku guru olahraga itu biasanya dimintai pendapat
bisa dibuat permainan atau mungkin ya buat tempat main lapangan terbuka kayak gitu buat warga, jadi biar bisa dimanfaatkan. dimanfaatkan. Terus apa namanya, buat tempat jualan juga kan. Oh, ya. Kalau ada masyarakat situ main kan ada semuanya saling menguntungkan. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak mengintegrasikan